Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan studi kasus mengenai analisis root locus. Saya sendiri Muhammad Akmal Graha dan rekan saya Yonif Geo Dimetriko. Tanpa membuang-buang waktu, saya serahkan kepada rekan saya untuk menjelaskan bagian A. Oke, untuk bagian A, di sini kita akan membuat sketsa tentang kedudukan akar sebagai fungsi dari gain loop K1 dan K2, di mana dengan karakteristik persamaan dari sistem kontrol pesawat, yaitu ada 1 plus S plus 2 kuadrat kali K2 dibagi S plus 10 dikali S plus 100, yaitu sebagai controller, lalu dikalikan dengan akuator, yaitu 10 per S plus 10, yang kemudian dikalikan lagi dengan aircraft dynamic, yaitu K1 dikali tau S plus 1 dibagi S kuadrat plus 2 zeta omega S plus omega N kuadrat. Lalu setelah itu disederhanakan dan mendapatkan di mana 1 plus 10K1K2 dikali tau S plus 1 dikali S plus 2 kuadrat dibagi dengan S plus 10 kuadrat dikali S plus 100 dikali S kuadrat plus 2 zeta omega NS plus omega N kuadrat sama dengan 0. Di sini kita sudah mengetahui beberapa nilai dari yang ada dalam persamaan tersebut, yaitu ada omega N bernilai 2,5, lalu zeta bernilai 0,3, dan tau bernilai 0,1. Lalu setelah itu kita akan masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam persamaan sehingga didapatkan 1 plus 10K1K2 dikali 0,1 S ditambah 1 dikali S plus 2 kuadrat dibagi S plus 10 kuadrat dikali S plus 100 dikali S kuadrat plus 2 dikalikan dengan 0,3 lalu dikali 2,5 S ditambah 2,5 kuadrat sama dengan 0. Dengan hasil di mana 1 plus K1K2 dalam dikali S plus 10 dikali S plus 2 kuadrat dibagi S plus 10 kuadrat dikali S plus 100 dikali S plus 2 ditambah 1,5 S ditambah 6,25 sama dengan 0. Lalu kemudian diserahkan lagi menjadi 1 plus K1K2 dikali S plus 2 kuadrat dibagi S plus 10 dikali S plus 100 dikali S kuadrat plus 1,5 S ditambah 6,25 sama dengan 0. Lalu setelah disederhanakan didapatkan S plus 10 dikali S plus 100 dikali S kuadrat plus 1,5 S ditambah 6,25 ditambah K1K2 dikali S plus 2 kuadrat sama dengan 0. Setelah itu didapatkan S kuadrat ditambah 110 S ditambah 1000 dikali S kuadrat ditambah 1,5 S ditambah 6,25 ditambah K1K2 dikali S kuadrat plus 4S plus 4 sama dengan 0. Kemudian didapatkan hasil S pangkat 4 ditambah 111,5 S pangkat 3 ditambah 1171,25 S kuadrat ditambah 21.875 S ditambah 6.250 ditambah K1K2 dikali S kuadrat plus 4S plus 4 sama dengan 0. Di sini kita sudah mengetahui bahwa nilai dari K1 itu sama dengan K2 yaitu 0. Maka dari persamaan di atas tadi didapatkan hasil yaitu S pangkat 4 ditambah 111,5 S pangkat 3 ditambah 1171,25 S kuadrat ditambah 21.875 S ditambah 6.250 dengan 0. Lalu kita akan mencari akar-akar dari persamaan yang ada di atas itu, lalu didapatkan di sini ada akar-akar pertama akarnya yaitu ada min 99,99, lalu yang kedua ada min 10,0006, lalu ada min 0,7497 plus minus 2,3849 imajiner yang jika digambarkan akan menjadi seperti yang tertera pada share screen tersebut. Untuk bagian B akan dijelaskan oleh Saudara Akmal. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Geo, di mana bagian B ini kita disuruh untuk menentukan GNK2 yang menghasilkan akar-akar. Berikut nilainya yaitu zeta sama dengan
0,707, di mana diketahui zeta sama dengan 0,707, omega n sama dengan 2,5. Kemudian kita cari menggunakan persamaan S kuadrat plus 2 zeta omega n plus omega n kuadrat. Maka 2 zeta omega n sama dengan X. Sehingga untuk nilai X sama dengan 2 dikali 0,707 dikali 2,5 sama dengan 3,535. Sehingga untuk persamaannya S kuadrat ditambah 3,5355 plus 6,25 sama dengan 0. Kemudian akar-akar untuk persamaan di atas adalah S sama dengan 1,77 plus minus 1,77 imajiner. Untuk mencari gen K2, maka kita menggunakan 1 ditambah K dikali GS sama dengan 0. K sama dengan minus 1 per GS sama dengan 1 per S plus 2 kuadrat per S plus 10 dikali S plus 100 dikali S kuadrat plus 1,55 plus 6,25 sama dengan minus S kuadrat ditambah 110S ditambah 1000 dikali S kuadrat ditambah 1,55 ditambah 6,25 per S kuadrat ditambah 4S ditambah 4. Kemudian kita substitusikan nilai S sama dengan minus 1,77 ditambah 1,77. K1 dan K2 sama dengan minus 1 minus dalam kurung minus 1,77 ditambah 1,77 imajiner kuadrat ditambah 110 dikali minus 1,77 ditambah 1,77 imajiner ditambah 1000 dalam kurung 1,77 ditambah 1,77 imajiner kuadrat ditambah 1,5 dikali minus 1,77 ditambah 1,77 imajiner ditambah 6,25 per 1,77 ditambah 1,77 imajiner kuadrat ditambah 4 dikali minus 1,77 ditambah 1,77 ditambah 4. K1, maka didapat nilai K1 dan K2 sama dengan 1620. Nilai K1 sama dengan 0,02 saat pesawat dalam kondisi jelajah sedang. Maka nilai K2 sama dengan 1620 dibagi 0,02 sama dengan 81.000. Kemudian lanjut bagian C. Kita disuruh untuk mencari penurunan cahaya di mana K1 sama dengan 0,2. Dengan menggunakan K2 sama dengan 81.000, maka diperoleh persamaan S4 S pangkat 4 ditambah 111,5 S pangkat 3 ditambah 171,25 S kuadrat ditambah 21.875 S ditambah 6.250 ditambah 0,2 dikali 81.000 dikali S kuadrat ditambah 4S ditambah 4 sama dengan 0. Kemudian S4 S pangkat 4 ditambah 111,5 S pangkat 3 ditambah 1171,25 S pangkat 2 ditambah 21.875 S ditambah 6.250 ditambah 16.200 S kuadrat ditambah 64.800 S ditambah 64.800 sama dengan 0. Kemudian S4
S pangkat 4 ditambah 111,5 S pangkat 3 ditambah 1171,255 S kuadrat ditambah 66.987 S ditambah 71.050 sama dengan 0. Dari persamaan di atas diperoleh akar-akar sebagai berikut. S1 dan S2 sama dengan min 54 plus minus 119 imajiner. S3 dan S4 sama dengan minus 2 plus minus 0,6 imajiner. Lalu selanjutnya kita akan mencari nilai zeta dengan cara yaitu S min S1 dikalikan dengan S min S2 sama dengan 0. Di mana S min 54 ditambah 119 imajiner dikalikan dengan S min 54 min 119 imajiner sama dengan 0, sehingga S min 54 kuadrat plus 119 kuadrat sama dengan 0. Lalu setelah disederhanakan didapatkan hasil yaitu S kuadrat min 108S ditambah 2916 ditambah 14.161 sama dengan 0. Sehingga S kuadrat min 108S plus 17.077 sama dengan 0. Maka didapatkan nilai-nilai yaitu omega N kuadrat sama dengan 17.077. Ini typo, mohon maaf. Lalu selanjutnya ada omega N sama dengan 130,67. Lalu 2 zeta omega N sama dengan 108, di mana zeta sama dengan 108 dibagi 2 omega N, yaitu zeta sama dengan 108 per 2 dikali 130,67. Dan didapatkan hasil dari zeta sama dengan 0,413. Baiklah, demikian penjelasan studi kasus yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.